Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di ibadah raya pertama pagi hari ini. Dengan sebuah kerinduan kita akan datang ke hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Dan biarlah bukan sebuah rutinitas di minggu pagi sebelum kita mungkin hari ini jalan-jalan gitu ya. Tapi biarlah ada sebuah kerinduan akan Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Yuk kita siapkan hati pikiran kita, angkat pujian kita. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan pagi hari ini kami umat-Mu Tuhan, jemaat ibadah raya 1 boleh datang ke hadapan-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji besarkan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. I believe, Lord. Haleluya. Kami percaya akan Kau, Tuhan. Haleluya. Di lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tahun inilah tahun kemenangan Tuhan di dalam gereja kami Tuhan. Visi gereja kami Tuhan. The year of victory Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Alami terobosan-terobosan baru di dalam Engkau Tuhan. Ada suatu mujizat yang lebih lagi di dalam kehidupan kami. Biar hari-hari ini satu hal, biar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Doa dan pujian dan penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Biar bukan sebuah rutinitas di hari Minggu, tapi karena kami benar-benar merindukan Tuhan, kami benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Dan di dalam pujian kami ada kuasa Allah Tuhan.
Dan biarlah lidah dan bibir kami mau memegahkan Kau, hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu, mematahkan setiap kuk intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus, Allah saja yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, jemaat ibadah raya pertama, siap memuji, besarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan salam kanan kirinya dan setuju mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek ya. Masih dalam suasana Tahun Baru juga ya, puji Tuhan. Pujian Hana. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, orang yang hatinya dari dalam lumpur. Ia menundukkan orang pilihannya bersama para bangsawan. Karena Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia menundukkan orang pilihannya bersama para bangsawan. Katakan Kau Tuhan, yeay. Kau Tuhan sanggup mengubah anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian indah bagimu. Orang jadi kaya, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang hatinya dari dalam lumpur. Ia menundukkan orang pilihannya bersama para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air jadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Yeah. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Mengubah air menjadi anggur manis bagiku. Mengubah ratap jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Kita muji Tuhan lebih lagi.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Amin. Lebih lagi bersuka cita dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa? Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan Bapak Ibu boleh duduk. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, dan biarlah hidup kita hari-hari ini menjadi sebuah kesaksian. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, waktumu yang terbaik. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku
ajarku mengenal hatimu. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Ku percaya. Haleluya. Ya, kami percaya Engkau bekerja buat kebaikan kami hari-hari ini Tuhan. Kami belum melihat Tuhan ada perubahan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, jemaat di tempat ini mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, ya Tuhan kasih buka jalan-jalan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, mengalami kelemahan, tapi kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Oh, ku percaya. Mari Tuhan bangkit berdiri. Jaya. Kami silakan Bapak Gembala. Buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanmu di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mempersembahkan
berkorban syukur bagi Tuhan. Tiba saatnya hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Bila kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Jemaat boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan pada Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemenang-pemenang di hadapan Engkau ya Tuhan. Roh jahat yang mengganggu kami, yang merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua percaya katakan? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Elohim. Ada sukacita? Anda sehat? Harus sehat. Katakan, saya harus sehat. Saya harus menang. Iya. Sin Chun Kyong Hee ya. Udah lewat tapi nggak apa-apa. Mungkin masih mau bagi-bagi angpau. Oke, dalam Kristus pasti ada kemenangan. Kita akan baca satu bagian dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Ya, hari ini jauh lebih banyak ketimbang kemarin ya. Kemarin banyak yang sincia, banyak yang jalan-jalan ya. Oke. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tapi syukur, kita baca ayat 14 sama-sama, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat 16, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat 17 sama-sama, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Perhatikan tadi dalam ayat yang ke-14, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Puji Tuhan. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus membawa kami dalam kemenangan. Kita bisa menang kalau kita berada di dalam. Kita bisa menang kalau kita ada di dalam. Kita berubah kalau kita ada di dalam. Iya. Garansinya itu kalau kita ada di dalam Kristus. Amin. Itu yang terjadi. Sebab dikatakan di sini, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Orang Kristen di satu sisi menjadi bau yang harum, di satu sisi jadi bau maut. Bau harum bagi mereka yang mau percaya Yesus. Bau maut bagi mereka yang menolak Kristus. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, itu berarti dia sudah cium bau buat kita, buat dia. Betul nggak? Nah, kita melihat di sini dalam bahasa Indonesia masih dikatakan apa? Pada waktu saya tiba di Troas dengan masuk untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus, Tuhan sudah membuka jalan bagi saya untuk bekerja di tempat itu. Artinya Paulus di mana saja dia berada, dia berusaha untuk memberitakan Injil. Nah, kemenangan apa yang diperoleh? Kemenangan apa yang dialami oleh Paulus? Yang pertama, memberitakan Injil. Apa itu berita Injil?
Berita Injil adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, minggu lalu sudah disinggung berulang-ulang dalam 1 Korintus 15, 57, 58. Betul gak? Kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan bagi orang-orang saleh. Amin. Tanpa kebangkitannya kita semua binasa. Tanpa kebangkitannya kita percuma memberitakan Injil. Kita percuma bangun gereja. Kita percuma bawa jiwa datang kepada Yesus. Kan Tuhannya mati. Ternyata tidak. Pada saat Yesus mati, iblis senang. Dia bertepuk tangan. Tapi dia kaget, terkejut, bahkan terkejang-kejang setelah Yesus bangkit. Nah, itulah kebangkitan Kristus memberikan kemenangan, memberikan ketegasan kepada kita. Betul enggak? Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya siapa dia? Tuhan Yesus. Makanya aneh sekali kalau ada orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, masih bisa meninggalkan Kristus. Bahkan mau menukarkan Kristus dengan seorang cewek, dengan seorang gadis, seorang ini dan sebagainya, dan lain sebagainya karena kedudukan. Salah sekali. Itu menjadi bau kematian. Betul enggak? Jadi memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Ya, dikatakan dalam Matius 28, 19-20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan muridku. Siapa itu murid? Kita semua. Katakan, saya murid Tuhan. Saya murid Tuhan. Tuhan itu tidak pandang bulu. Tuhan tidak pandang suku. Kebetulan di GBT Darah Yesus banyak suku. Iya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa. Bapa adalah Allah, Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah pribadi Allah juga. Betul enggak? Jangan kita katakan, ya Bapa ya anak. Enggak, Bapa sendiri. Setara, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada aliran lain mengatakan Bapa itu ranking 1, Anak ranking 2, Roh Kudus ranking 3. Kita enggak punya ranking. Sama, setara. Seperti suami istri, setara. Ya dong, suami istri menikah. Gak mungkin kan suaminya di depan, istrinya di belakang. Pernah gak lihat pernikahan seperti itu? Selakina diharap, pembajakan di tukang gitu. Pernah lihat gak? Katanya pernah terjadi seperti itu. Betul gak? Ajal mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, Anda harus tahu. Apa itu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman. Anda yakin bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita? Kemana saja kita pergi, Tuhan berserta dengan kita. Aku menyertai kamu senantiasa. Artinya apa? Terus menerus. Continue sampai kepada akhir zaman. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Betul enggak? Kita lihat yang kedua. Memberitakan Injil merupakan keharusan. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Tidak punya alasan untuk menyembuhkan diri. Kenapa? Sebab itu adalah kurang kenceng. Sebab itu adalah keharusan. Katakan keharusan. Sebab itu adalah nah gitu dong. Saya takut Anda tidur di gereja. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Setidak-tidaknya ketika kita ketemu dengan orang, kita mau beritakan Injil. Hah? Di mana? Di gereja, di rumah makan, di restoran, di rumah duka, di kuburan bahkan. Ya, kalau saya melayani kedukaan tuh paling senang. Kenapa? Kadang-kadang saya bisa dapat jiwa. Saya pernah ada satu bapak, pada saat itu saya sedang mau memakankan seorang ibu. Om, apa? Mau tanya apa? Apa yang terjadi sesudah mati? Tunggu yang satu ini ya. Iya, dia tanya, apa yang terjadi sesudah mati? Ternyata banyak orang Kristen masih tanya.
apa yang terjadi sesudah mati. Ya, karena dia nggak tahu. Kenapa banyak orang berani mati? Karena dia pikir mati selesai. Karena dia pikir mati habis perkara. Kalau Anda bertanya sama orang ateis, apa yang terjadi sesudah mati? Ya, manusia itu seperti materi, seperti benda. Ya toh, mati ya wis, selesai. Bukan saudara. Setelah mati ada follow up-nya. Ya toh, manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Ya, banyak orang nggak tahu apa yang terjadi sesudah mati. Karena dia pikir mati selesai, mati habis perkara. Tapi bagi orang beriman, setelah kematian ada follow up-nya. Setelah kematian ada kebangkitan. Ada hari yang akan datang. Amin. Jadi kita jangan berpikir, wah, kita akan mengantarkan jenazah titik-titik ke peristirahatan yang terakhir. Salah saudara. Kasihan ya kalau kuburan itu sebagai tempat istirahat yang terakhir. Berarti dia nggak bangkit saudara. Ya wis menang dek kono wae. Kan begitu. Padahal tidak. Ya, berapa kali pendeta kalau ada yang meninggal cumanya saya selalu hadir. Ya, saya khotbah, saya ralat. Ini bukan tempat yang terakhir. Ini transit. Tahu nggak transit? Bahwa suatu saat dia akan bangkit. Makanya dia dikatakan celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini bukan tugas pendeta aja. Tugas kita semua. Anda mau beritakan Injil? Apa itu Injil? Kabar baik. Tapi tidak semua kabar baik itu adalah Injil. Kalau tetangga kita dapat lotre 1M, itu kabar baik kan? Betul enggak? Kan ada satu kalimat dalam Alkitab, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Mana lebih mudah, menangis dengan orang menangis atau bersukacita dengan orang bersukacita? Bersukacita? Enggak sih kalau saya mah. Ya itu saya katakan, kalau tetangga kita dapat 1M, Anda ikut bersukacita? Pasti menggurut tuh. Enak bener ya dapat 1M. Nah, betul ya? Tapi kalau saudara pergi ke rumah duka, lihat orang keluarga itu menangis, ikut nangis gak? Leleh langsung. Betul gak? Ya itu yang terjadi. Nah, menyebarkan di dalam 2 Korintus pasal 9 dan 16 dalam bahasa Indonesia, sebab kalau itu hanya soal memberitakan kabar baik dari Allah, maka saya tidak berbangga-bangga. Sebab Allah telah memerintahkan saya untuk melakukannya. Celakalah saya kalau saya tidak memberitakan kabar baik itu. Ya, jadi celaka sekali. Alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua terlibat dalam pemberitaan Injil. Ya. Oke, kita lihat yang kedua. Menyebarkan keharuman, pengenalan akan Kristus. 2 Korintus 2:14. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Perhatikan dalam Kristus. Ya, dalam Kristus. Ini garansinya. Selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, perantaraan saya, perantaraan saudara. Menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Anda memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, berarti Anda ikut menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia, akan Kristus di mana-mana. Betul gak? Luar biasa. Ya, ini terjadi bila seseorang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Menjadi harum kalau orang itu mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bau kematian kalau orang itu menolak keselamatan. Itu gak beda seperti salib. Yang dalam 1 Korintus 1 ayat 18, ya tidak ada di sana, saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib. Di satu sisi salib kebodohan bagi mereka yang menolak. Di satu sisi, salib merupakan apa? Pemberitaan keselamatan bagi yang menerima.
Ada satu gereja menolak salib. Bahkan salibnya dipenggal. Betul? Namanya salib itu bukan hanya sepotong kayu yang tegak. Atau sepotong kayu yang melintang. Namanya salib. Ada yang tegak, ada yang melintang. Itu namanya salib. Kalau hanya tegak tok, bukan salib. Tiang. Tiang siksaan. Ngerti ya? Yang saya maksud, salib itu lambang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Salib juga lambang apa? Kebanggaan. Aku bangga dengan salib Kristus. Makanya wanita-wanita Kristen menggunakan kalung. Coba cek. Wanita-wanita pakai kalung salib. Seharusnya bukan dikalungkan, dipikul. Salib itu dipikul. Pikul Anda mau pikul salib? Mau pikul salib? Cuma 10%. Anda mau pikul salib? Anda mau pikul salib? Ingat ya, saudara sadar atau tidak setiap hari pikul? Ada ayatnya. Barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Bukan setiap minggu. Jadi sadar atau tidak, Anda setiap hari pikul salib. Anda bangga dengan salib? Ya, ada satu cerita di Madura. Ada anak kecil, anak remaja. Dia lihat ada gereja pakai lampu salib. Ya, dia iseng ambil batu, lempar, prang gitu. Pecah enggak? Pecah saudara, pecah. Apa yang terjadi? Berapa saat kemudian anak remaja ini naik pohon. Apa yang terjadi? Dia jatuh. Terus akhirnya apa? Mati. Nah, sebelum dia mati, dia sempat bilang sama ayahnya, "Pah, aku sempat lempar salib itu. Kacanya pecah." Dia lempar. Prong. Nah, pada saat anak itu mati, apa yang terjadi? Bapaknya datang ke pendeta. Jadi pendeta itu tahu setelah orang tuanya datang ke gereja. Pak pendeta, maaf. Kenapa? Anak saya mati gara-gara lempar salib. Wah, kaget kan? Itu benar terjadi. Itu berapa tahun yang lalu, saudara. Itu masuk ke sebuah majalah. Saya sempat baca. Saya ingat sampai sekarang. Makanya jangan main-main ya. Lempar salib, bilang salib ada jin dan sebagainya. Kualat, saudara. Betul enggak? Nah itu yang terjadi. Menyebarkan keharuman. Kita lihat yang ketiga. Bagaimana kita bisa jadi bau harum bagi Kristus? Yang pertama, kita harus mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 8. Ini menarik sekali. Kejadian 8:21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berarti Tuhan punya? Iya. Mencium persembahan yang harum. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Ini janji Tuhan. Jadi hukuman itu bisa dibatalkan setelah seseorang mempersembahkan korban. Korban ini bisa diartikan doa kita atau ibadah kita. Ya toh? Kan dia bikin mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Di mana-mana banjir.
Hari-hari ini terjadi banjir. Di mana? Di Manado. Sampai 3 meter. Berarti kalau 3 meter, ini gereja yang dikelelep. 3 meter, saudara, tinggi sekali. Bangunan-bangunan semua terendam. Lapangan terbang terendam. Luar biasa. Tapi banjir tidak akan melanda seluruh dunia. Akibat apa? Korban dari siapa? Nuh. Luar biasa. Nah, kalau saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, berkorban bagi Tuhan, mari kita memberi yang terbaik. Amin. Berikan yang terbaik. Nah, itu yang terjadi. Persembahan bisa menunjukkan kepada ibadah kita, bisa bicara tentang doa kita, bisa bicara tentang penyerahan kita kepada Tuhan. Karena zaman dulu kalau orang mempersembahkan korban, itu identik dengan doa. Itu identik dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Masih ingat cerita Abraham? Waktu bawa anaknya ke Bukit Moria. Dia bilang apa? Sama bujangnya, kamu tunggu di sini ya. Aku akan naik ke atas untuk sembahyang. Nah, baru ada kata sembahyang. Sembahyang. Ya itu, kamu tunggu ya, aku akan naik nih. Luar biasa. Kenapa nggak boleh naik? Takut 2 pegawai itu ngerecokin. Aku akan naik ke atas. Aku akan sembahyang. Ya, jadi mempersembahkan korban itu identik dengan menyembah Tuhan, identik dengan beribadah, identik dengan doa, identik dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Luar biasa. Yang kedua apa? Kematian Yesus juga menjadi bau yang harum. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai, kita baca bersama-sama, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Luar biasa. Kristus mati. Untuk apa? Mengasihi kita. Untuk apa? Menyerahkan dirinya untuk siapa? Untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau namanya korban itu sakit, saudara. Ya seperti kita memberi persembahan. Kita kasih 2.000 sama yang kasih cepeceng sakit kemana, saudara? Halo? Kalau saudara kasih sama Tuhan 2.000 sama yang 100.000 sakit mana, saudara? Atau saudara punya 2 lembar nih di kantong saudara. Tiba-tiba kantong kolekta diedarkan. Saudara ngodok-ngodok. Pas diharamkan nih. Aduh salah nyokot. Pulang. Pas pulang, ya yang cepeceng masuk dong. Menyakitkan. Ya namanya korban itu sakit, saudara ya. Betul enggak? Mari kita belajar memberi yang terbaik. Jangan dianggap Tuhan itu jadi tukang parkir, saudara. Entong kita beri lebih sama Tuhan. Amin? Anda mau diberkati? Anda mau diberkati? Belajar menabur. Ya. Kan orang Indonesia kalau dikasih apa-apa, bilangnya apa? Terima kasih. Terima kasih. Sudah diterima, dikasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Tara thank you. Ya toh, kamsiahamida. Sie. Apa lagi? Arigato. Luar biasa ya. Perhatikan di sini. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi kamu, menyerahkan dirinya untuk kita. Kurang kumaha. Yesus mati untuk kita. Dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kematian Yesus bukan sia-sia. Punya dampak yang luar biasa. Di samping dia menyelamatkan kita, di sisi yang lain, dia menjadi korban yang harum bagi Tuhan. Betul nggak? Korban Yesus merupakan korban yang harum bagi Tuhan. Karena alasannya apa? Karena Yesus tidak bercacat. Tidak bercela. Alias sempurna seperti binatang-binatang dalam perjanjian lama. Semua tidak bercacat. Saya akan coba bacakan ya. Imamat 1 ayat 3 dan 10. Ya, nggak ada di situ. Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran
dari lembu haruslah mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ini ada mahasiswa Alkitab baru praktek di satu gereja. Dia baca Alkitabnya, keselio saudara. Dia bilang begini, jikalau persembahan merupakan korban dari lembu, haruslah mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelana. Grrr, semua. Tidak bercelana, memang benar nggak bercelana. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 10. Jikalau persembahan itu korban bahkan adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, saudara. Jangan bercelana lagi. Itu yang terjadi. Saking semangatnya, saudara. Bilang bercelana. Nah, perjanjian lama mengungkapkan korban-korban harus tidak bercela. Ya, nggak beda lah. Ya, saudara kita kalau hari raya kurban, semua binatang-binatang harus sempurna. Harus yang terbaik, yang gemuk, yang sehat, kupingnya nggak boleh cuil, kakinya nggak boleh pengkor, buntutnya nggak terpotong, mesti sempurna. Sapi. Hebat ya sapi. Dari mulut sampai buntut sampai kaki semua kemakan. Di Jawa Timur ada rujak cingur. Cingur apa? Congor. Mulut. Ada sop buntut. Buntut apa? Ya bukan buntut kucing, yang ada buntut apa? Sapi. Sop dengkul. Loh iya, kalau di Jawa Timur di Malang itu rawon dengkul. Wah enak saudara. Pernah makan belum? Lain kali kita ke Malang ya, ramai-ramai ya. Kita makan rawon dengkul. Wah. Itu di bawah sana, di rumah makan Mahmud ya? Haji apa? Emput. Itu kepala yang dimakan. Kepala sapi. Betul nggak? Enak nggak? Enak. Dari kepala, punggungnya, rusuknya, kakinya, paru-parunya, jeroannya, buntutnya, semua dimakan. Hebat ya. Anjing lagi. Kalau babi gimana? Sama babi. Babi sama dari ujung sampai buntut ada. Iya dong? Ada telinga dimakan saudara. Enak ya, kriuk gitu. Siapa di sini yang suka makan babi? Yang nggak angkat tangan itu malu apa nggak suka saudara? Siapa yang suka babi di sini? Oh, kalau pergi ke pasar saya pernah tanya, kok yang paling banyak konsumsi daging babi siapa? Jawabannya apa saudara? Orang Batak. Benar nggak? Benar, apalagi kalau ada pesta. Luar biasa. Ya, hebat loh itu babi. Sampai jantungnya aja bisa dicangkokkan ke manusia. Benar ya, dokter ya? Nah, ada orang sakit jantung. Aduh, mau nggak ditransplantasi, dicangkokkan jantung ini? Kalau kamu mau, dipasang. Kalau kamu nggak mau, kamu mati. Mikir saudara, kira-kira dipasang nggak saudara? Pasang nggak? Tapi haram. Pasang saudara, pasang. Iya ada itu. Ponakan saya punya saudara, dia sakit jantung, betul. Dicangkok pakai itu. Jantung babi. Sampai sekarang masih hidup. Percaya nggak percaya saudara? Aneh ya, kenapa ya? Kenapa bukan monyet ya? Kok babi? Luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Yang C, pemberian yang terberkenan juga menjadi bau yang harum. Filipi 4 ayat 18. Filipi 4. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan.
karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Luar biasa ya. Pemberian. Ya, Paulus dapat pemberian, dapat kiriman dari siapa? Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana bisa berkenan? Bagaimana menjadi satu korban yang harum? Kalau kita memberi dengan tulus. Betul enggak? Kalau saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, mau kasih persembahan, persembahan perpuluhan, persembahan apa aja, coba kita memberi dengan tulus. Itu menjadi satu korban yang disukai, satu korban yang harum bagi Allah. Amin? Kita belajar untuk memberi. Jangan asal memberi. Jangan memberi dengan terpaksa, memberi dengan ogah-ogahan, tapi memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita. Ini luar biasa. Pemberian. Ya toh? Pemberian. Anda suka diberi atau suka memberi? Siapa yang suka memberi? Gak ada yang ngacung. Siapa yang suka menerima? Paling enak itu memberi atau menerima, saudara? Terlebih berkat memberi daripada, nah di mana itu? Kisah Rasul 20 ayat 35. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Iya, kalau kita belajar memberi, pasti diberkati. Gereja ini bisa dibangun karena pemberian. Ya puji Tuhan, jemaat kita nggak pelit-pelit, saudara. Makanya ada extra collector. Maksudnya apa? Adakan extra collector. Maksudnya supaya semua jemaat berpartisipasi. Salah ya? Oh, semua jemaat harus berpartisipasi. Betul enggak? Orang tapi sampai ada gede. Paling goceng, ceban, tapi dengan extra collector. Berarti Anda ikut berpartisipasi. Luar biasa. Berikutnya, apa lagi? Memiliki nama yang baik. Nah, kita baca Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik dari minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Bahkan dalam bahasa Indonesia, nama harum lebih baik daripada minyak bernilai tinggi dan hari kematian lebih baik daripada hari jadi. Punya nama yang baik jauh lebih berharga daripada minyak mahal atau parfum yang mahal. Banyak artis, banyak aktor pakai parfum yang mahal. Tapi alangkah baiknya bila hidup kita miliki apa? Karakter yang baik, punya attitude yang baik, punya laporan hidup yang baik. Betul enggak? Punya nama baik. Saudara baca di YouTube, mantan wali kota jadi otak perampokan. Loh, mantan wali kota di Malang jadi otak. Dia korupsi, jeblosin penjara, dia suruh orang lain untuk ngerampok rumahnya. Kalau ditanya apa? Balas dendam. Alasannya apa? Nyereh hati. Sakit hati. Wah, luar biasa. Jelas ya, sakit hati itu dosa. Nyereh hati, nyelek gitu ya. Benar enggak? Orang yang sakit hati bisa masuk surga? Tidak. Ini yang terjadi. Ya, Anda punya parfum yang mahal, begitu ini baunya bisa 1 kilo, gitu. Tapi kalau Anda tidak punya nama yang baik, minyak itu nggak ada artinya, betul nggak? Satu lagi, apa itu yang bau yang harum? Kasih kita kepada pasangan sebagai bau yang harum. Luar biasa ya. Kita baca Kidung Agung pasal 4 ayat 10. Kidung Agung pasal 4 10.
Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Ya, dalam bahasa Indonesia masih betapa nikmat cintamu, Dinda pengantinku. Bahkan dalam ayat yang lain, Dinda merpatiku, bak-bakur, gitu ya. Ya kan? Dinda pengantinku, Dinda merpatiku, bak-bakur, kan begitu ya. Betapa nikmat cintamu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat daripada anggur, minyakmu harum semerbak, melebihi segala macam rempah. Nah, hubungan suami istri harus menjadi hubungan yang baik dan harmonis, sehingga menimbulkan apa? Bau yang harum. Istrimu masih harum gak baunya? Loh iya kan? Kalau kita punya hubungan yang baik, ngerti gak? Kalau kita punya hubungan yang baik dengan suami kita, dengan istri kita, itu seperti bau yang harum. Bukan bau tanah. Bau sorga. Itu berarti yang mendekati kematian. Saya ketemu sama seorang pendeta. Gimana? Si Anu masih rajin ke gereja? Masih. Mudah-mudahan dia sampai para marta. Ngomong gitu, saudara. Wa ilaha illallah. Iya, dia ngomong gitu. Bener. Dia pernah di sini ngacal ke sana. Saya tanya. Masih ada di sana, masih aktif. Ya mudah-mudahan kita doakan ya. Sampai para marta. Apa maksudnya coba? Sampai apa, saudara? Sampai mati. Nggak usah ngomong kayak gitu loh. Aduh, jangan ngomong sembarangan. Ya, ini ada satu cerita. Peter kan main gara-gara main tenis, kakinya soledat sampai pakai tongkat. Berapa hari yang lalu susternya mau pulang. Ya udah, ini aku sakitnya kamu bawa pulang ya. Bawa pulang ya. Apa yang terjadi, saudara? Dia antar sama supir, mobilnya tabrakan. Mobilnya rusak, ringsek. Si pembantu itu patah-patah. Praktis itu tongkat yang pernah dipakai sama si Peter, dikasihkan dia. Waduh, saya bilang, makanya ngomong sembarangan. Bapak Ibu saudara sekalian ingat ya, yang di atas juga. Kita jangan ngomong sembarangan. Itu langsung kejadian loh. Ya, ceritanya udah beli tiket untuk naik kereta api, gak jadi karena kakinya patah-patah, dianterin sama supir. Mobilnya hancur. Saya bilang sama si Ibu Mim, aduh jadi ketemuan ya. Iya ketemuan saya. Ya, mesti masuk rumah sakit, pasang pen, mobilnya rusak dan sebagainya gitu. Wah luar biasa. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Ya, baik. Kita akan baca Kidung Agung pasal 5 ayat 2. Aku tidur tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Embun. Manisku, Dinda manisku, merpatiku, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat sekali lagi hubungan suami istri. Tetap baik, harmonis, berbau harum. Kalau hubungan kita baik. Hubungan kita dengan istri baik. Hubungan dengan suami baik. Dengan orang tua juga baik. Dengan anak-anak baik. Dengan mertua baik. Tetap jadi harum. Kita lihat berikutnya. Menjadi bau kematian atau maut bagi yang akan binasa. Itu salah ketik ya. Menjadi bau kematian atau maut bagi yang akan binasa. Kita baca 2 Korintus 2:16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Bau kematian. Apa itu? Next. Tang Injil menyampaikan firman Tuhan merupakan tugas yang mulia. Ya, tadi di dalam ayat yang pertama, ayat 12, memberitakan Injil suatu tugas, satu pekerjaan di mana saja Paulus berada, dia selalu memberitakan Injil. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian?
Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan. Dari firman Allah, sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bagaimanapun juga, memberitakan Injil merupakan tugas mulia. Bukan saja tugasnya pendeta, tapi bukannya tugas penginjil, tapi tugas semua orang beriman. Betul gak? Kita sebagai anak Tuhan perlu lakukan ini. Bila kita sebagai umat Tuhan, kita harus punya nama yang harum. Punya predikat yang baik. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Ya bisa sama. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. kesembuhan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita yakin bahwa kita sudah menang karena Kristus jaminan hidup kami. Karena itu kita sebagai anak Tuhan kita harus mengeluarkan buah yang harum dalam bentuk apa saja. Pada saat kita mempersembahkan korban, bahkan kematian Kristus menjadi bau yang harum. Pemberian yang terbaik akan menjadi bau yang harum. Memiliki nama yang baik itu lebih berharga dari minyak yang mahal harganya. Bahkan kasih kita kepada pasangan kita, kepada suami, kepada istri kita, itu akan menjadi bau yang harum. Kalau kita kelola dengan baik. Jangan sampai menjadi bau maut atau bau kematian yang mematikan. Kristus menjadi bau kematian bagi orang-orang yang menolak Kristus. Jadi bau yang harum bagi orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ulangi lagi pujian ini dari awal. Ku menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah Bapak Ibu yang datang dengan berbagai masalah, persoalan dalam hidupmu? Adakah di antara saudara yang ingin didoakan? Masalah-masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan? Angkat tangan boleh Tuhan, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kau melihat tangan diangkat pada Tuhan. Mereka ada datang dengan berbagai masalah dan persoalan. Mungkin dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berikutnya saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin datang dengan sakit penyakit. Mungkin ada anggota keluargamu yang sakit. Angkat
mengatakan kepada Tuhan dan saya akan berdoa. Kau melihat tangan diangkat pada Tuhan. Ada anggota keluarga yang sakit. Atau pribadi-pribadi yang sakit. Berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh belu-belunya. Mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Ajar kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Engkau menjadi korban yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua yang bisa katakan? Amin. Terima kasih pada Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kepada para petugas kolektan kami persilakan. Kita akan satu pujian Tanjidor Surge. Ya. Babe bilang kita mesti berdengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Ya babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kate orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyama bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyama bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kate orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kate orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kate orang kita mesti berusaha, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan telah Bapak Ibu berikan. Kita akan melihat jadwal kegiatan ibadah sepekan.
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan untuk hujanmu, karena Tuhan Yesus nanti akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati susul kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas SCD, penjemputan, kolektan, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, agar kami boleh tiba sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat badan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang balik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.